Allah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini?
Pastinya sukacita, joy, yeay. Iya, ketemu lagi dengan Kakak Poibe di sini dan pemusiknya Abang Putra. Nah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sepanjang istirahat kita, Tuhan menemani kita hingga kita bangun pada pagi hari ini tidak kurang suatu apapun, dan kita boleh beribadah walaupun masih ibadah melalui online ya adik-adik, tapi tetap harus semangat dan mengucap syukur. Adik-adik, Kakak Poibe mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian, tapi lagunya ini lagu baru adik-adik. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Siap ya? Oke. Kita menyanyikan lagu baru ya adik-adik. Kita sama-sama belajar ya. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Yeay, itu lagu baru ya adik-adik. Nanti kita akan belajar lagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu baru, halo kawan semua. Kita juga akan menyanyikan lagu melayani. Ini masuk dengan tema kita, yaitu tema kita saya bisa melayani. Nah adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah bisa melayani loh. Seperti lagu baru kita tadi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung. Nah adik-adik bisa melayani dengan mendoakan teman-teman adik-adik, saling mendukung teman adik-adik yang mungkin ada masalah ataupun sedang sakit, bisa mendoakan, sedang dalam ujian bisa mendukung dia supaya bisa menjawab soal-soal dan semangat gitu ya adik-adik. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, jangan bilang aku masih kecil belum bisa melayani, sudah bisa melayani. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu pujian melayani. Melayani lebih sungguh.
belajar mengasihi, mengampuni, dan juga melayani adik-adik ya. Dan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita harus mengampuni, melayani, dan mengasihi. Nah adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan Dasatita. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian lagi. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Boleh mainkan musik yang ada di rumah, boleh sambil berdiri, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil melakukan gerakannya. Oke, mari kita naikkan pujiannya adik-adik. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu
yaitu satukanlah hati kami. Kita sama-sama ya adik-adik. Pujian lagi adik-adik, yaitu Stop Ku Mau Katakan. Oke adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami Tuhan, hingga kami bangun pada pagi hari ini tidak kurang suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami pengetahuan yang datang daripada Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat Bapa, agar apa yang kami dengar melalui kakak sekolah minggu kami boleh kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapa teman-teman kami yang belum bisa join. Tuhan berkati mereka yang banyak ada halangan Tuhan, baik dari internet maupun fasilitas mereka ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami juga banyak dosa Bapa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagimu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik kelas kecil. Senang sekali di minggu hari ini Kakak Mei bisa mengajarkan adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik dan juga telinga yang untuk mendengar, karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik disiapkan Alkitabnya dan buku catatan. Oke adik-adik, sebelum Kakak Mei bercerita, Kakak Mei mau tanya nih adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, Kakak Mei berharap adik-adik semuanya senantiasa sehat selalu. Oke adik-adik, sebelum kita buka firman Tuhan kita, Kakak Mei mau tanya di sini. Siapa adik-adik di sini yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tunjuk tangannya adik-adik. Iya, pasti semua anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada dibilang adik-adik bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita menjadi teladan kepada semua orang, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah sebabnya adik-adik, hari ini kita mau belajar satu subtema, yaitu saya bisa melayani. Apa adik-adik? Saya bisa melayani. Yuk, Kakak Mei mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Adik-adik bisa baca melalui layar handphone adik-adik atau layar laptop adik-adik ya, tapi bisa juga buka Alkitab, nanti dibuka lagi ya adik-adik, atau minta bantuan mama papanya untuk membukakan. Di 1 Timotius 4 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya adik-adik. Sebelumnya kami mau tanya nih adik-adik, siapa di sini yang tahu apa itu melayani? Pasti adik-adik sudah pada tahu, karena firman Tuhan sebelumnya adalah tentang melayani, menjadi pelayan Tuhan. Nah, siapa di sini yang tahu arti melayani? Melayani adalah membantu,
menolong, atau juga bisa menyiapkan apa saja yang dibutuhkan orang lain, apa saja yang diperlukan oleh orang lain. Nah, begitu juga firman Tuhan hari ini adik-adik. Dikasih tahu adik-adik bahwa adik-adik masih muda, masih kecil, tapi bukan berarti adik-adik tidak bisa melayani, sama seperti terdapat di dalam kitab Timotius ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kepada siapa? Timotius. Timotius ini masih muda adik-adik, tapi ia mau menjadi teladan adik-adik bagi orang sekelilingnya, yaitu dengan cara melayani. Makanya tadi temanya kami bilang apa? Saya bisa melayani. Kak, tapi kan aku masih kecil, Kak. Emang bisa, Kak? Tadi sudah dibilang adik-adik dalam firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, adik-adik, kita bisa loh melayani walaupun adik-adik masih kecil. Gimana, Kak, caranya? Iya, caranya adalah adik-adik tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dibilang apa? Supaya menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan atau kasih, kesetiaan beribadah, berdoa. Contohnya yang pertama adik-adik, kita bisa datang kepada keluarga teman kita, ke tetangga-tetangga kita yang butuh pertolongan kita adik-adik. Misalnya nih, dia butuh pakaian, kita kasih pinjam. Dia butuh kelaparan, kita kasih makanan. Dia perlu pensil untuk belajar. Adik-adik, pinjemin ke teman-teman yang memang membutuhkan. Kita bisa peduli kepada setiap orang adik-adik. Setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita juga harus peduli terhadap kebersihan lingkungan kita. Jadi semua orang yang sedang kesusahan bisa kita tolong. Nah, itu juga disebut dengan melayani. Selain itu apakah adik-adik juga bisa loh datang berkunjung ke teman-teman adik-adik yang mungkin memang sakit atau ada tetangga adik-adik yang sakit. Iya sih, kita nggak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa melakukan apa adik-adik? Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan teman kita, untuk kesembuhan tetangga kita yang sedang sakit, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Nah, adik-adik, selain dua hal tadi, adik-adik, kita juga bisa melayani dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing lah adik-adik. Misalnya nih, adik-adik ada yang bisa main gitar. Adik-adik bisa menghibur teman-teman adik yang misalnya lagi kesedihan, lagi murung. Adik-adik bisa tuh ajak teman-temannya untuk bernyanyi bersama, bermain gitar. Nah, itu salah satu bentuk melayani. Adik-adik bisa misalnya adik-adik gemar menggambar, adik-adik ajak temannya yang lagi sedih untuk menggambar, senang berolahraga, senang belajar matematika. Nah, itu semua bisa dikembangkan asalkan adik-adik belajar. Nah, selain kemampuan yang kita miliki, adik-adik siapa yang di sini punya cita-cita? Siapa yang di sini mau jadi insinyur? Tunjuk tangan. Siapa yang di sini mau jadi dokter? Tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi polisi? Tunjuk tangan. Nah, cita-cita itu juga bisa menolong orang lain, bisa juga melayani orang lain. Kalau jadi dokter, melayani siapa adik-adik? Melayani orang yang sakit. Polisi, melayani siapa adik-adik? Melayani masyarakat. Kalau misalnya ada kejahatan di masyarakat, bisa ditolong oleh polisi. Nah, itu juga adik-adik. Gimana caranya supaya cita-cita kita terwujud? Iya, mulai dari sekarang
adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat ya adik-adik, tadi ada kemampuan, ada cita-cita yang adik-adik miliki. Kalau misalnya adik-adik miliki, Tuhan berikan kepada adik-adik, berarti adik-adik gak boleh membanggakan diri sendiri, gak boleh sombong. Tuhan kasih bukan untuk supaya adik-adik kaya, bukan supaya adik-adik sombong, tetapi biar apa tadi? Supaya adik-adik melayani. Biar apa adik-adik? Melayani semua orang sekeliling adik-adik. Karena tema kita hari ini adalah saya bisa melayani. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10a, dibilang di situ adalah, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Jadi setiap kita adik-adik memiliki kemampuan masing-masing yang telah diberikan Tuhan Yesus, supaya adik-adik bisa menceritakan kepada semua orang begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada setiap orang yang adik-adik juga layani. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka yang adik-adik layani percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kami mau tanya nih, siapa di sini yang mau melayani? Iya, pastinya adik-adik sekolah minggu HKI Cawang Cililitan mau melayani Tuhan Yesus, terlebih lagi melayani semua orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kalau adik-adik mau melayani, ya berarti adik-adik sudah menjadi teladan bagi setiap orang. Teladan di dalam tingkah laku, perbuatan, kasih. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau bilang bersama-sama, saya bisa melayani. Yuk, Kakak Mei mau ajak adik-adik untuk mengucapkan ini secara bersama-sama. Kata sayanya diganti dengan nama sendiri ya. Oke? Contohnya nih Kakak Mei bilang, Mei bisa melayani. Yuk, kita sama-sama bilang ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Iya, hore. Sama seperti lagu apa adik-adik? Melayani lebih sungguh. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus, karena Allah lebih dahulu melayani, makanya kita melayani. Untuk itu adik-adik, teladan yang perlu kita contoh adalah teladan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semangat terus untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus. Sekarang kami mau kasih tahu nih aktivitasnya adik-adik. Aktivitas adik-adik adalah menghafalkan ayat yang tadi. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Nanti direkam pakai video, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp atau boleh japri ke Kakak Mei ya adik-adik. Oke? Kakak Mei tunggu aktivitasnya. Oh ya, jangan lupa di akhir video dibikin videonya satu lagi, yaitu saya bisa melayani. Kata sayanya diganti dengan nama adik-adik masing-masing. Oke? Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik dan boleh adik lakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kami dari tadi malam tidur kami hingga Tuhan memberkatikan kami pada pagi hari ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, baru saja kami mendengarkan firman Tuhan mengenai saya bisa melayani. Biarlah Tuhan yang memampukan kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami senantiasa melayani Engkau, juga melayani sesama kami ya Bapa, di dalam tingkah laku kami, di dalam perbuatan kami, agar setiap kasih Tuhan boleh nyata kami rasakan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami, untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang dalam kesakitan, biarlah Tuhan Yesus yang membasuh mereka, agar kiranya minggu-minggu yang akan datang bisa beribadah kembali bersama teman-teman kami. Inilah doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Boleh mainkan musik yang ada di rumah, boleh sambil berdiri, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil melakukan gerakannya. Oke, mari kita naikkan pujiannya adik-adik. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Iya, kita akan menaikkan pujian Surya Bersinar. Surya bersinar, udara sedang terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak terima kasih.
sudah selesai untuk ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga adik-adik paham firman Tuhan hari ini dan adik-adik praktikkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini kami boleh ibadah melalui online Tuhan. Terima kasih juga Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami juga Bapa sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang baik, puji Bapa teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang sakit, lemah tubuh, Tuhan sembuhkan melalui obat yang mereka minum dan makanan yang mereka makan, itu menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Jika mereka malas Tuhan, Tuhan gerakkan hati mereka agar mereka mau beribadah ya Bapa. Jika mereka Tuhan ada masalah, Tuhan pulihkan Bapa, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan berikan jalan keluar daripada masalah mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapa bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, dan semakin pulihkan daripada virus Tuhan, agar kami boleh beribadah offline Tuhan di gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan Bapa kegiatan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.